Ia berkuasa melewati sebuah banjir darah bandang di tahun 65. Sulit dicari padanannya dalam sejarah Indonesia modern bahwa ada kejadian yang seperti itu dalam sebuah negeri yang sedang menggeliat untuk menjadi besar di tangan seorang pemimpin dengan ambisi besar bernama Soekarno. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa seseorang bisa setega itu? Apa sebabnya? Terutama sekali, latar belakang traumatik apa yang membuat seseorang melakukan sebuah genosida. Mari kita belajar dari anatomi biografi, terutama praktik bullying, praktek perisakan masa kecil seseorang yang kelak menjadi penguasa besar, menjadi pemimpin besar, menjadi jenderal besar, melayarkan bahtera Indonesia Raya selama 3 dekade. Saya Muhyiddin M. Dahlan, jas merah, inilah Jenderal Besar Soeharto. Tai kering untuk para pembuli teman mainnya sendiri. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Saudara sekalian, welcome to the Jogja. Dan Jogja bukan hanya ruas Jalan Malioboro Jogja, jadi Jogja bukan hanya Istana Raja, Jogja bukan hanya Parangtritis dengan ratusan wisata pantai indah di sepanjang Gunung Kidul. Jogja juga bukan hanya Kaliurang, Gunung Merapi, dan atraksi naik jeep ke Cangkringan. Pendek kata, Jogja bukan kota yang terpahat dari rindu pulang dan angkringan. Bukan sekedar itu. Kalau ke Jogja, sempatkanlah berjalan ke arah barat, ke arah Sedayu, ke desa Kemusuk, arah Jalan Wates. Di Kemusuk, di Sedayu, berdiri sebuah monumen penting untuk menikmati apa yang saya sebut dengan rindu yang berdarah. Kalau saya pribadi kalau sudah penat di kota, penat dengan kehidupan, saya biasanya bersepeda melewati sawah kiri kanan di Gamping untuk memasuki desa Kemusuk. Kira-kira 1 jam bersepeda ala turis Jakarta. Memorial Jenderal Besar Soeharto. Menurut saya, museum bernama Memorial ini adalah intisari dari biografi ofisial Soeharto yang disusun Ramadan KH dan dibantu oleh G. Dwipayana. Judulnya sederhana, Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Sebut saja biografi ini adalah semacam katalog pameran dari rindu yang berdarah tadi. Dan kita semua mencintainya. Oke, sebelum memasuki gedung utama, tepatnya di pendopo utama, isi kepala Anda bakal dibekali oleh sebuah film dokumenter di Videotron mengapa Soeharto ini menjadi tokoh sentral yang teramat-amat penting dan bagaimana ia tampil heroik menyelamatkan bangsa menuju swasembada. Swasembada apa saja? Swasembada pangan sampai swasembada teknologi. Barulah setelah itu, setelah kepala terisi sanggup pengetahuan biografis, Anda semua akan diajak memasuki ruang syahdu dan temaram. Gambaran visual dari buku biografi Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya akan tersaji. Jadi jika Anda gak suka baca buku dengan rupa dan beragam alasan, apalagi tebalnya itu 600-an halaman, jangan khawatir.
Anda hanya perlu ke memorial ini aja. Ngeliat-liat. Dan saya jamin dalam 30 menit intisari buku ini ketangkap semua dan masuk kepala. Ajaib bukan? Di depan pintu Anda bakal disapa mesra oleh testimoni Presiden RI 2004-2014. Pak Bambang, Susilo Bambang Yudhoyono. Ada banyak selasar di dalam ruang yang tidak terlalu besar itu. Di antara 4 selasar yang paling dramatis, yang paling membuat bulu kuduk bergidik, dan ini merupakan selasar terpanjang karena terdiri dari 2 saf, terdiri dari 20 panel, dan ada 2 diorama, namanya selasar D. Selasar sebelumnya A sampai C memang agak rada garing karena hanya berisi foto-foto yang datar tentang peran besar Soeharto di peristiwa serangan 1 Maret tahun 49 dan operasi Trikora 62. Di selasar D itu berbeda, saudara. Dari 20 panel, ada 14 panel diperuntukkan untuk Partai Komunis Indonesia, PKI. PKI satu-satunya partai yang luar biasa istimewanya di hati Soeharto. Golkar aja nggak bisa merebut keistimewaan PKI dalam pandangan Soeharto. Apalagi anak-anak partai Golkar dengan nama macam-macam yang bertarung di pemilu kali ini. Dimohon dengan sangat, Anda nggak boleh mengeluh jika di selasar D ini menjadi tempat pemberhentian utama para pengunjung yang lain. Termasuk puluhan anak kecil dari sekolah dasar yang juga seperti Anda sedang berdharma wisata memburu. Tahu memburu apa? Memburu sensasi seperti halnya saya berkunjung. Yang membuat selasar panjang ini jadi menarik selain berfoto, tentu saja merasakan enigma kemuakan tentang begitu busuknya sumur yang digali PKI itu. Lebih sial lagi dan menabrak pamali orang Jawa, sumur tua yang berisi jenazah jenderal berbudi pekerti luhur dan Pancasilais itu ditutupi PKI dengan cara ditanami pohon pisang. Selasar D ini, saudara sekalian, begitu panjang dan memang menjadi pokok utama memorial dari rindu yang berdarah ini. Mengapa? Karena di biografi yang ini, pikiran, ucapan, dan tindakan saya, bab yang berjudul G30S garis miring PKI menjadi bab terbanyak halamannya. Lebih kurang 15 halaman. Kalau ditambah dengan bab berikutnya yang masih sepembahasan, jadinya seluruhnya 20 halaman. Bandingkan dengan bab-bab yang lain. Dari 102 bab di buku ini, umumnya itu hanya kisaran 5-7 halaman. Itu yang pertama. Yang terbanyak kedua, yang mengikuti bab G30S garis miring PKI itu hanyalah bab akar saya dari desa yang menghabiskan 13 halaman. Dari anatomi halaman biografi seperti ini saja, kita itu bisa nangkap apa yang sangat penting dan apa yang biasa saja dalam perjalanan hidup seorang pemimpin besar. Hayat hidup seorang jenderal besar bernama Soeharto. Apa isi bab akar saya dari desa? Dan apakah ada hal yang penting yang bisa kita ambil hikmahnya di sana? Mari kita masuki. Siapa tahu dari bab akar saya dari desa, bab yang hanya 13 halaman itu, kita bisa menemukan soal luar biasa besar yang itu meminta tumbal kematian luar biasa pilu
dan sangat besar dalam sejarah modern Indonesia. Di Kemusuk, saudara, desa di mana Soeharto dibesarkan. Desa itu masuk dalam Kapanewon, dulu kecamatan ya, sekarang di Jogja itu namanya Kapanewon. Kapanewon Sedayu. Biografi ini menjelaskannya begitu. Dan Soeharto tidak pernah melupakan peristiwa itu. Peristiwa saat ia berusia 8 tahun. Ada kaca benggala yang retak di Kemusuk ini. Tahu sendiri, jika kaca sudah retak, sulit sekali disambung jadi utuh kembali kecuali dilebur habis-habisan dalam tuku api yang membara. Peristiwa ini disebut penting, ya, karena dia masuk di dalam biografi. Biasanya peristiwa itu penting atau tidak penting untuk diketahui orang jika ia masuk dalam bagian biografi. Mungkin bagi Anda nggak terlalu penting, tapi bagi Soeharto sangatlah penting. Peristiwa apa sih? Jadi gini teman-teman sekalian, sejak bayi Soeharto itu nggak disusui oleh ibunya, Ibu Sukirah, karena si ibu sakit-sakitan. Soeharto juga nggak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, Kertosudiro. Jadi sebelum menikah dengan Sukirah, pegawai ulu-ulu air ini duda beranak 2. Singkat kata, ayah dan ibu Soeharto cerai gak lama setelah Soeharto lahir. Masing-masing mencari dan mendapatkan pasangan barunya. Ibunya menikah lagi dengan Atmopawiro, gak keliru ya, dan punya 7 anak. Sementara Kertosudiro juga menikah dan memperoleh tambahan 4 anak. 7 tambah 4 jadinya 11. Seorang kakak dengan 1 ke-11 adik. Tapi bukan itu inti peristiwa yang ingin saya highlight dari bab biografi di buku ini. Bab akar saya dari desa. Bayangkan ya, ada seorang anak kecil merasai betapa ganasnya hidup duniawi itu tanpa kasih yang penuh dari kedua orang tuanya. Ia hanya diasuh oleh simbah. Sudah keluarganya berantakan begitu, Soeharto kedatangan seseorang di usianya yang 8 tahun yang menyempurnakan suramnya hidupnya. Soeharto, dan dia menceritakan dengan sangat dingin bagaimana ia dibully. Nama pembulinya itu nggak dia sebutkan, tetapi penampakannya dan kata sifatnya dia ucapkan dengan sangat jelas. Yang membulinya itu rupanya, perawakannya itu jelek, sudah jelek, dan ia menyebutnya merongos. Merongos itu apa ya? Kalau dalam KBBI itu, kamus besar itu gampang marah, tapi bagi orang Jawa itu jelas merongos itu apa ya? Merongos, tonggos, ya. Jadi dalam buku ini, Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya, satu-satunya manusia yang membuat Soeharto sangat kesal adalah ya si merongos ini. Dan itu hadir dalam hidupnya. Sialnya, ia ingat terus. Ada di halaman 10. Saya ingat mulai umur 5 tahun, saya lupa, bukan itu. Saya ingat terus kepada seseorang yang jelek rupanya, merongos,
dan ngecek, mencemooh saya. Dia itu teman main gundu saya, tetapi umurnya sudah lebih tua daripada saya. Ia ngajak teman-teman yang lain agar ngeceh saya. Jadi ini bully kolektif. Mereka memanggil-manggil saya dengan sebutan Den Baguse Tai Mabul. Mabul itu apa ya? Di sini disebutkan di biografinya tai kering. Tapi tai apa ya? Yang berhamburan itu loh. Nah itulah, tai kering berhamburan gitu. Mungkin karena ada hubungan dengan Sentono dalam tanda kutip atau pengawas keraton. Maka Mbah Noto Sudiro dan Ibu Sukira masih dipanggil Den. Begitu juga saya sering dipanggil Den dalam tanda kutip. Padahal saya sendiri gak mau dipanggil begitu. Saya katakan kepada teman-teman bahwa mereka tidak perlu memanggil saya dengan Den. Saya selalu menolak untuk dipanggil begitu. Tetapi mereka terus saja nyengkelin saya. Bagaimana ini? Apakah mengejek atau mau bergurau saja dengan memanggil-manggil Den? Den Bagus Tai Mabul kepada saya. Saya lupa nama orang yang ngeceh saya itu. Mungkin Pak Kromo panggilannya kemudian. Waktu itu saya berumur 8 tahun. Dan punya pikiran barangkali si Mrongos ini iri hati. Barangkali ia ngejek saya dan berpikir mengapa saya anak orang melarat ini dipanggil-panggil Den juga. Saya jadi merasa sedih. Halaman 11 ya. Saya sebagai orang yang tidak punya masih juga diejeknya. Tetapi saya tidak mengadu kepada siapapun sewaktu mengalami kejadian ini. Jadi itu ya. Saya ingin menggarisbawahi kembali kalimat terakhir dari kutipan itu. Saya tidak mengadu kepada siapapun sewaktu mengalami kejadian ini. Pertanyaannya, oke? Lalu Soeharto cilik itu, dia kemanakan rasa sakit hati itu? Dipendam. Kalau Tan Malaka bilang bentur, bentuk. Mungkin kalau Soeharto beda. Pendam, dendam. Dari P ke D. Dari pendam lahirlah dendam. Dengan hadirnya si Mrongos dalam biografi artinya Soeharto terus membawa bayangan karakter Mrongos itu yang memanggilnya Raden Tai. Bila kalian percaya memori masa anak-anak akan terbawa-bawa dan menjadi pembisik abadi ketika seseorang berada dalam situasi genting, mengambil suatu tindakan, maka memori perjumpaan antara retaknya tali kasih keluarga alias broken home dan beban jiwa akibat perundungan, akibat perisakan, akibat bullying itu menghasilkan memori gelap di otak belakang. Kalau dirumuskan menjadi sebuah lirik, lebih kurang seperti ini kira-kira lirik Nazar Soeharto. Ya Tuhan, jika Engkau beri aku kekuasaan, akan saya alihfungsikan tugasku itu menjadi sesuatu daripada kewajiban untuk mengalahkan si Mrongos itu. Dengan jalan daripada apapun, si Mrongos yang menghina saya sebagai Raden Tai itu harus mati. Dalam senyumnya yang khas, bayangan Mrongos itu tetaplah
mengikuti. Dia semacam kode, smile general. Kan itu sering menjadi gelar Soeharto. Senyum Soeharto itu, perhatikan coba ya, senyum menurut saya senyum yang aneh. Coba deh putar ulang yang itu loh, adegan siswa SD dari Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah, yang pernah nanya, kenapa presiden cuma satu doang? Dan Soeharto senyum menanggapinya, tapi senyumnya itu aneh. Nama saya Hamli dari Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai. Saya mau tanya, mengapa presiden di Indonesia cuma satu padahal Indonesia sangat luas? Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Karena siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh siapa? Karena hanya ingin tahu saja. Nah. Jika merongos adalah kode, maka sosok merongos tanpa nama yang pasti itu adalah kode tentang sesuatu yang begitu menyakitkan. Bahwa siapapun yang keberadaannya mengancam, suka mengganggu kestabilan, dan membuat cemas kedudukan, mereka semua masuk dalam golongan merongos. Dan satu-satunya hukuman yang paling tepat bagi si pembuli ini, bagi si zombie yang merongos ini, adalah dijagal. Hukuman paling ringan, dia harus dilipat di bawah karpet tae mabul, tae kering, atau dalam bahasa politik mereka layak ditapolkan. Merongos adalah labirin gelap dalam psikologi kekuasaan kita, dan hal itu datang dari praktek pembulian yang dialami oleh anak manusia di usia yang sangat rentan, di usia anak-anak. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah hindarilah membuli teman sepermainanmu sendiri. Atas nama apapun, atas nama bikin konten viral, hindari jauh-jauh. Siapa tahu dia yang kamu bully hari ini mendapatkan kekuasaan dan otoritas atas gudang persenjataan di masa depan. Kan kita nggak tahu. Dan orang yang dia cari adalah kamu. Dan kalau nggak ketemu, karakter seperti dirimu itu akan diburunya sampai ke liang lahat. Salam tae mabul, tae kering untuk semua pembuli teman mainnya. Oh ya, walau terlambat, saya ucapkan selamat ulang tahun ke-102 buat Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, 8 Juni. Terima kasih sudah nonton. Jas Merah, kita sambung lain waktu.